Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Kami dari tim A Delegasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako bertujuan membuat video ini adalah untuk mengikuti lomba KDMI tingkat universitas yang diselenggarakan oleh Universitas Tadulako. Baik, saya sendiri Siti Nur Fadilah bersama rekan saya Wilta Purnama Putri dan Sulistiani Nicholas S. Di sini sebagai tim kontra akan membahas mosi tentang guru matematika yang mencabuli 14 anak didiknya dijatuhi hukuman kebiri. Baik, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan secara struktural, mulai dari bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang dan definisi mosi, bab 2 pembahasan yang berisi argumen mengapa kami menolak adanya yang dijatuhkan kepada guru matematika ini, kemudian bab 3 penutup yang berisi kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada bab 1, latar belakang. Anak merupakan titipan Tuhan dan merupakan anugerah besar yang diciptakan untuk makhluk hidup kepercayaannya, sehingga manusia termasuk makhluk hidup akan sangat menyayangi anaknya dan tidak membiarkan siapapun yang melukai anaknya. Kemudian, Indonesia adalah negara hukum, sehingga Indonesia akan sangat peka apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di negaranya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dilakukan secara individu maupun berkelompok. Nah, tujuan diadakannya hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan keadilan kepada korban. Nah, selain karena hukuman ada di dalam undang-undang, Indonesia sendiri kan adalah negara hukum, sehingga norma-norma yang ada di dalam Indonesia tidak hanya norma hukum sendiri, tetapi ada norma asusila, norma etika, norma agama. Nah, perkembangan sosial dan teknologi yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa banyaknya atau maraknya terjadi kejahatan yang ada di Indonesia. Nah, kejahatan tersebut banyak terjadi maupun ekonomi rendah. Nah, yang paling dilakukan kejahatan itu adalah kalangan ekonomi rendah. Nah, kejahatan dilakukan kepada kalangan ekonomi ini biasanya dilakukan juga banyak oleh orang-orang yang bersifat pejabat, sehingga memanfaatkan jabatannya untuk berbagai modus. Nah, salah satu kejahatan yang sangat melanggar asusila dan moral itu adalah pemerkosaan. Nah, pemerkosaan sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu rape dan berasal dari bahasa Latin riper yang berarti seorang lelaki yang melampiaskan nafsunya kepada seorang perempuan tetapi melanggar asusila. Nah, kemudian sekarang ini tidak hanya terjadi kepada perempuan tetapi kepada anak-anak, sehingga pelaku yang melakukan kejahatan seksual kepada anak-anak yang pedofilia. Nah, pedofilia inilah yang menjadi tantangan bagi warga Indonesia bagaimana caranya untuk memberikan hukuman kepada warga pedofilia, pada pelaku pedofilia. Nah, seperti di Sumatera Utara sendiri, berdasarkan data dari Yayasan Pustaka Indonesia bahwa di tahun 2012 itu ada 9 kasus. Baru-baru ini juga terjadi pada tanggal 12 Mei 2020 terjadi di Bima pemerkosaan, kekerasan seksual kepada anak, kemudian dilakukan pembunuhan. Nah, ini menjadi tragis dan menjadi pertimbangan untuk kita semua bagaimana cara mengatasi. Nah, kemudian KUHP sendiri dan Perlindungan Anak mengeluarkan hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia sendiri. Nah, tetapi hukuman kebiri dianggap tidak seperti melakukan pemberian efek jera, tetapi kepada penyiksaan fisik, sehingga orang-orang dan pihak-pihak lainnya akan melakukan telah lebih dalam lagi tentang bagaimana hukum kebiri. Nah, karena hukum kebiri ini dulunya hanya dilakukan pada hewan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama, pelaksanaan hukum kebiri kimia di Indonesia adalah hukuman bagi para pelaku pedofilia untuk memberikan efek jera terhadap pelaku itu sendiri dan semua elemen masyarakat agar menjauhi perbuatan keji tersebut. Akibat semakin banyaknya pelaku pedofilia dan korban-korban di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk memberikan efek jera tersendiri terhadap pelaku. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual, terutama kepada anak, menuai kontra terhadap tim kami. Kejahatan seksual terhadap anak itu merupakan perbuatan keji. Namun, membalas kekejian kembali terhadap pelaku itu bukan merupakan solusi dan bukan merupakan keadilan, di mana hukuman ini dianggap tidak manusiawi dan dapat merendahkan martabat manusia.
Dewan juri yang terhormat, argumen kami bukan hanya sekedar argumen, melainkan ada alasan-alasan yang konkret di dalamnya. Adapun alasan-alasan penolakan kami terhadap hukuman kebiri kami bagi menjadi 4 poin besar. Yang pertama, hukum kebiri dinilai melanggar HAM, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur adanya pidana dan tindakan. Nah, tindakan yang dimaksud di sini yaitu hukuman kebiri tersebut. Sebagaimana hukuman kebiri ini merupakan proses pengeluaran kelenjar testis pada hewan jantan dan pemotongan ovarium pada hewan betina. Nah, sama halnya yang akan dilakukan kepada pelaku kekerasan seksual tersebut. Maka dengan adanya hukum kebiri ini, pelaku tersebut akan dihilangkan fungsi seksualnya. Tentu saja ini sudah sangat melanggar pasal 28G ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain. Namun, hukum kebiri sendiri sudah sangat terlihat dalam konteks penyiksaan, sama sekali tidak mengindahkan pelaku sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan hal ini lebih terlihat kepada penyiksaan fisik, sementara HAM sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia dan melarang keras penyiksaan. Kemudian, apabila dikaitkan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, yang dimana seorang individu tanpa adanya diskriminasi, hal ini sangat melekat dengan hak asasi manusia. Karena komponen di dalamnya berasal dari komponen hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Dari sini sudah sangat terlihat jelas bahwa hukum kebiri ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan melanggar HAM. Yang kedua yaitu pelaksanaan hukum kebiri bertentangan dengan pembuatan peraturan pidana. Nah, sebagaimana pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru itu harus berorientasi kepada perbaikan pelaku dan perbaikan korban. Hukum pidana juga bukan merupakan alat atau hukum untuk membalaskan dendam, melainkan sebagai perbaikan pelaku kejahatan. Lantas, dalam hukum kebiri sendiri ini sama sekali tidak berlaku. Ini sama sekali bertentangan. Kenapa? Dalam hukum kebiri kimia itu justru menghilangkan kepercayaan pelaku sebagai manusia. Tidak terlihat sisi perbaikan pada hukuman kebiri, tetapi hanya menyiksa secara fisik sang pelaku kejahatan seksual tersebut. Kemudian, pelaksana hukum kebiri dalam tindak pidana dinilai melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada hukum kebiri sendiri, upaya hukum pidana sebenarnya adalah untuk mengatasi masalah sosial, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan hukum pidana adalah bukan untuk mensejahterakan salah satu pihak, tetapi kedua belah pihak. Kenapa kami katakan bertentangan? Karena dalam hukum kebiri ini sama sekali tidak ada perbaikan bagi pelaku. Justru ini hanya merusak fisik pelaku, mengacu pada pembalasan hingga seorang pelaku kehilangan kepercayaannya. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan hukum kebiri melanggar kode etik dan sumpah dokter. Jadi, dalam hal ini, dokter tidak bertanggung jawab sebagai eksekutor, sebagaimana dikatakan bahwa ini ada hubungannya dengan pri kemanusiaan. Oleh karenanya, ini sangat bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter. Melanggar kode etik dokter pasal 5 dan sumpah dokter yang kelima. Kemudian, dokter yang melanggar kode etik dan sumpah dokter dianggap tidak konsisten dalam profesinya sendiri. Proses dijatuhkannya hukum kebiri pun akan dilakukan dokter, tetapi hanya berkaitan dengan proses penyembuhan. Selain dari hal itu bertentangan, maka hal itu tidak akan dilakukan oleh dokter. Kemudian yang keempat yaitu belum terlihat keefektifan dari diadakannya hukuman kebiri. Nah, di samping 3 poin penting yang mana pelanggaran HAM, melanggar peraturan pidana, dan melanggar kode etik kedokteran dan sumpah dokter, hal ini juga belum terlihat ada keefektifan dari hukuman kebiri ini. Belum terlihat secara jelas hukuman kebiri ini bisa benar-benar membuat jerah para pelaku kekerasan seksual, atau justru ini hanya akan menjadi ajang balas dendam bagi pelaku. Hukuman kebiri ini sama sekali tidak mensejahterakan. Sehingga menurut kami sangat tidak setuju dengan ditetapkannya hukuman kebiri ini, karena ini sama sekali belum terlihat ada keefektifan dari hukuman ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hukuman kebiri. Kenapa sih kita tidak setuju dengan hukuman kebiri itu? Dari beberapa pertimbangan dari teman-teman saya dan argumen-argumentasi mereka.
bahwa saya bisa menarik kesimpulan bahwa hukuman pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja, karena menjadikan tidak manusiawi bila mengedepankan pembalasan. Hukuman kebiri dianggap tidak menjamin hilangnya hasrat dan potensi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Mengapa demikian? Karena hal itu tidak akan memberikan efek jera kepada mereka apabila mereka sudah melakukan perbuatan itu dan mereka senang dengan perbuatan itu. Jadi di samping itu, hukuman kebiri justru tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak selaras dengan prinsip-prinsip atau hak asasi manusia. Dan kemudian hukuman ini juga bertentangan dengan kode etik kedokteran dan melanggar sumpah dokter. Jadi hal ini dianggap tidak efektif dalam mengurangi angka pelecehan seksual itu sendiri. Dimana hal ini juga ditunjukkan bahwa ada beberapa pelaku-pelaku seperti dokter, hakim, dan aparat-aparat lain yang akan bertugas untuk melakukan pengembirian itu sendiri tidak bersedia untuk melakukannya, sehingga bagaimana mau dilaksanakan hukuman kebiri ini apabila tidak ada orang yang bersedia untuk eksekusi hal tersebut. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.